Speak Prosody Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kita. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, tentu kita semua mendambakan keberkahan rezeki yang melimpah, bukan? Sebagai umat muslim di Indonesia, kita memiliki tradisi spiritual yang kaya akan amalan-amalan yang bisa menjadi penghubung antara kita dengan keberkahan dari langit. Amalan-amalan yang tidak hanya membuat hati kita tenang, tetapi juga mengundang rahmat dan pertolongan Allah, termasuk melancarkan pintu rezeki melalui perantara para malaikat yang ditugaskan olehnya. Saat ini, banyak di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan semakin tinggi, belum lagi tanggungan hutang yang terkadang membuat kita sulit tidur di malam hari. Kita sering bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa sempit? Mengapa usaha yang sudah maksimal belum juga membuahkan hasil yang diharapkan? Atau bahkan, kenapa rezeki yang datang tidak membawa keberkahan? Menjawab keresahan tersebut, hari ini saya ingin berbagi rahasia amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mengundang malaikat rezeki dan membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Amalan-amalan ini bukanlah sesuatu yang asing, namun mungkin kita sering melupakannya dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa dalam pandangan Islam, rezeki tidak hanya sekedar materi atau uang. Rezeki mencakup segala yang bermanfaat bagi kita, kesehatan, waktu, keluarga harmonis, ilmu, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang tidak hanya banyak, tetapi juga membawa manfaat dunia dan akhirat. Amalan pertama yang sangat dianjurkan adalah memulai hari dengan berwudu dan melaksanakan sholat duha. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, ia tidak akan termasuk orang-orang yang lalai. Barang siapa melaksanakannya 4 rakaat, ia akan dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa melaksanakannya 6 rakaat, ia akan diselamatkan pada hari itu. Barang siapa melaksanakannya 8 rakaat, Allah akan mencatat namanya di antara orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa melaksanakannya 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Sholat duha yang dilakukan dengan khusyuk, menjadi pembuka pintu rezeki di pagi hari. Para ulama menjelaskan bahwa waktu duha adalah waktu di mana pintu-pintu rezeki di langit dibuka, dan malaikat-malaikat rezeki turun ke bumi. Ketika kita meluangkan waktu di pagi hari untuk beribadah kepada Allah sebelum sibuk mencari nafkah, ini menunjukkan prioritas hidup kita yang benar, dan Allah akan mencukupkan rezeki kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Amalan kedua adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Nuh ayat Oktober 12, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Subhanallah, betapa indahnya janji Allah. Dengan memperbanyak istighfar, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa-dosa, tetapi juga dilapangkan rezeki. Para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Ketika kita beristighfar, seolah-olah kita membersihkan saluran rezeki yang tersumbat oleh maksiat dan kelalaian. Cara mengamalkannya sangat sederhana. Luangkan waktu pagi dan petang untuk mengucapkan Astagfirullahal Azim minimal 100 kali sehari. Lebih baik lagi jika diucapkan dengan penuh kesadaran akan kebesaran Allah dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Amalan ketiga yang tidak kalah penting adalah sedekah. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini adalah prinsip ekonomi spiritual yang mungkin sulit dipahami oleh logika manusia,
tetapi telah terbukti dalam kehidupan banyak orang saleh. Ketika kita bersedekah, Allah menjanjikan pengganti yang lebih baik. Ada sebuah kisah inspiratif tentang Syekh Abdul Qadir Jailani saat masih muda. Suatu ketika, ibunya memberikan 40 keping emas sebagai bekal untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum berangkat, sang ibu berpesan agar ia selalu jujur dalam keadaan apapun. Di tengah perjalanan, rombongan yang diikutinya dihadang oleh sekelompok perampok. Para perampok menanyai satu persatu penumpang tentang harta yang dibawa. Ketika tiba giliran Abdul Qadir muda, dengan jujur ia mengatakan bahwa ia membawa 40 keping emas yang dijahit di dalam pakaiannya. Para perampok tidak percaya dan menganggapnya bercanda. Namun, setelah memeriksa dan menemukan emas tersebut, kepala perampok terkejut dan bertanya mengapa ia begitu jujur padahal bisa saja berbohong. Abdul Qadir menjawab bahwa ibunya berpesan agar ia selalu jujur dalam kondisi apapun, dan ia tidak ingin mengkhianati amanah tersebut. Mendengar jawaban itu, kepala perampok terharu dan bertobat. Ia beserta anak buahnya kemudian mengembalikan semua rampasan dan bertaubat di hadapan Abdul Qadir muda. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketaatan pada nilai-nilai Islam justru membawa keberkahan yang tidak terduga. Inilah salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan melalui perantara malaikat yang hadir di saat-saat tertentu. Amalan keempat adalah memperbanyak zikir, terutama tasbih, tahmid, dan tahlil. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, setelah setiap sholat. Zikir ini tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga mengundang keberkahan dalam hidup. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa zikir adalah makanan spiritual yang membuat hati lapang dan pikiran jernih. Dengan kelapangan hati dan kejernihan pikiran, kita dapat melihat peluang-peluang rezeki yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Selain itu, zikir juga mengundang kehadiran malaikat yang membawa energi positif dalam hidup kita. Amalan kelima yang sangat dianjurkan adalah membaca dan mengamalkan surat Al-Waqiah. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Para ulama menjelaskan bahwa membaca surat Al-Waqiah bukan berarti secara otomatis membuat kita kaya raya, tetapi membuka mata hati kita untuk melihat kekayaan Allah yang melimpah dan rasa syukur atas apa yang telah diberikannya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama, memohon kemudahan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi rezeki, tidak ada rezeki kecuali dari MU. Berikanlah kami rezeki yang halal, baik, dan berkah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang syubhat dan haram. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki MU untuk kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba MU yang selalu bersyukur atas nikmat MU dan berbagi kepada sesama. Ya Allah, jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi orang lain, sehingga keberkahan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin telah menghalangi datangnya rezeki dari MU. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, lunaskan hutang-hutang kami, lapangkan rezeki kami, mudahkan urusan kami, teguhkan iman kami, dan selamatkanlah kami di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang telah saya sebutkan ini bukanlah jampi-jampi atau mantra ajaib yang bekerja secara instan. Ini adalah bentuk ikhtiar spiritual yang harus diimbangi dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang membedakan seorang muslim dengan yang lain adalah niat dan keberkahan dalam usahanya. Ketika kita bekerja dengan niat ibadah dan disertai dengan amalan-amalan yang telah disebutkan tadi, insya Allah rezeki yang kita dapatkan akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Mari kita jadikan amalan-amalan ini sebagai rutinitas harian kita.
Mulailah dari yang ringan dan konsisten. Sholat duha 2 rakaat setiap pagi, istighfar 100 kali dalam sehari, bersedekah semampunya, berzikir setelah sholat, dan membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Ingatlah bahwa keberkahan rezeki tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari manfaat dan kebaikan yang timbul darinya. Banyak orang yang hartanya melimpah tetapi tidak bahagia. Sebaliknya tidak sedikit orang yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan dan ketenangan. Semoga Allah memberkahi hidup kita dengan rezeki yang halal, baik, dan membawa manfaat dunia dan akhirat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada keluarga dan sahabat terdekat Anda, karena menyebarkan ilmu yang bermanfaat juga merupakan salah satu pintu rezeki yang tidak akan pernah terputus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosodi Speak.